Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Jumpa lagi bersama Bapak dalam pembelajaran bahasa Indonesia kelas 9 ya. Baiklah, hari ini kita akan mempelajari tentang unsur kebahasaan teks pidato persuasif. Nah, dalam teks pidato persuasif ada beberapa unsur kebahasaannya yang akan kita jumpai dalam pidato teks persuasif, yaitu yang pertama kita akan menjumpai kalimat aktif. Apa itu kalimat aktif? Kalimat aktif adalah suatu kalimat yang subjeknya melakukan tindakan yang diungkap dalam predikat terhadap objeknya. Nah, subjeknya itu adalah pelaku yang melakukan kegiatan atau aktivitas tersebut. Kemudian predikat itu biasanya kata kerja. Selanjutnya objek yaitu kata benda. Nah, kita lihat, perhatikan contoh. Adik memotong daging. Nah, adik itu merupakan subjek, pelaku. Memotong adalah predikat atau kata kerja. Kemudian objeknya adalah daging, ya, kata benda. Jadi adik memotong daging, SPO itu merupakan kalimat aktif. Contoh yang kedua, ayah membeli mobil baru. Nah, ini sama ya, ayah membeli mobil baru. Ayah adalah subjek, membeli adalah predikat. Kemudian mobil baru adalah objek. Nah, kalimat aktif tidak sama dengan kalimat pasif. Kalau ini adalah kalimat aktif. Nah, kalimat pasif adalah kebalikannya. Objek yang berada di depan, contohnya daging dipotong adik. Nah, itu menjadi kalimat pasif. Oke. Selanjutnya adalah kata tugas. Nah, kata tugas itu terbagi beberapa jenis. Yang pertama adalah preposisi. Proposisi adalah kata tugas yang terletak di depan sebuah kata, terutama kata benda, untuk menentukan hubungan suatu kata. Contoh, di Jakarta, ke sini, dari mana. Nah, dalam penulisannya harus dipisah. Oke, bisa dilihat di sini. Kemudian yang kedua adalah konjungsi atau kata hubung. Nah, kata hubung juga terbagi menjadi antar klausa, antar kalimat, dan antar paragraf. Contohnya antar klausa dan, kemudian antar kalimat itu agar, kemudian juga antar paragraf, sehingga, dan lain-lain. Selanjutnya adalah artikula. Artikula atau kata sandang, yaitu kata yang membatasi kata benda atau jumlah orang. Contoh kata sandang adalah sang, si, kaum. Nah, kata-kata ini juga digunakan biasanya dalam sebuah pidato ya. Oke, lanjut. Yang kedua, selanjutnya adalah interjeksi atau kata seru. Adalah kata yang digunakan untuk menyatakan perasaan seperti wah, masa, masya Allah, dan syukurlah. Kemudian banyak lagi kata-kata seru yang lain. Kata seru tidak sama dengan tanda seru ya, harus diperhatikan itu. Yang terakhir adalah partikel penegas seperti kah, lah, pun, tah. Nah, dalam sebuah kata atau kalimat, contohnya adalah yakinkah, biarpun, biarlah, itu penegas. Yakinkah kamu dengan jawabanmu? Nah, itu dikatakan artikel penegas. Oke, selanjutnya unsur kebahasaan dalam teks pidato persuasif adalah kosakata. Kosakata atau perbendaharaan kata atau penguasaan kata. Nah, dalam kita berpidato, kita harus banyak menguasai kosakata sehingga apa yang kita bicarakan atau apa yang kita pidatokan menjadi sangat menarik ya.
Kosakata biasa digunakan dalam berpidato meliputi emotif. Nah, emotif itu artinya berkaitan dengan emosi atau membangkitkan. Kemudian juga meliputi bidang ilmu dan sinonim. Nah, mengapa dikatakan emotif? Karena pidato persuasif adalah pidato yang mengajak untuk mempengaruhi halayak ramai untuk mengikuti apa yang kita bicarakan. Nah, maka dikatakan emosi atau membangkitkan. Selanjutnya yaitu kata benda abstrak. Abstrak artinya tidak berwujud atau tidak berbentuk. Nah, lain dengan konkret. Nah, konkret adalah lawan katanya, ya, yaitu nyata. Selanjutnya, kata benda abstrak adalah kata yang menyatakan nama dari sebuah benda. Namun, benda tersebut merupakan benda yang tidak nampak oleh panca indera. Seperti contohnya keyakinan, keuntungan, udara, cinta, ilmu, dan lain-lain. Nah, udara adalah benda, cuman dia tidak nampak. Cinta, ilmu juga merupakan sebuah benda, namun dia tidak nampak. Nah, kita perhatikan contoh. Ilmu yang kita pelajari akan berguna di kemudian hari. Ilmu itu merupakan kata benda, tapi dia tidak nampak. Oke. Selanjutnya unsur kebahasaannya yaitu kata sapaan. Nah, kata sapaan tentunya kalian semua sudah tahu ya, sudah paham apa itu kata sapaan. Yaitu kata yang digunakan untuk menyapa seseorang. Biasanya yang digunakan adalah kata Anda, saudara, bapak, ibu untuk orang yang lebih tua. Contohnya, apa kabar Bapak Ibu semua? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat. Nah, kata ini dalam pidato persuasif sangat-sangat dibutuhkan dan sangat-sangat digunakan ya, karena dalam kita berpidato tentu kita harus menyapa para pendengar kita. Oke. Kemudian yang terakhir adalah kalimat efektif. Nah, kalimat efektif mempunyai ciri-ciri seperti yang pertama adalah kesamaan gagasan. Unsur kalimat saling mendukung. Jadi antara kalimat satu dengan kalimat yang lain saling mendukung, artinya adanya keterkaitan. Kemudian ciri yang kedua adalah kepaduan. Ada hubungan timbal balik antar kalimat. Nah, jadi dalam kita berpidato, kalimat satu dengan kalimat yang lain ada hubungan. Contoh misalnya, pada kalimat pertama kita membahas tentang disiplin. Nah, kalimat kedua juga harus tentang disiplin. Dia tidak boleh menyimpang kemana-mana. Kemudian kelogisan. Nah, kelogisan itu apa? Kalimat yang masuk akal. Jangan kalau kita berpidato, kita kalimatnya tidak masuk akal. Nanti bisa dianggap kalimat kita atau pidato kita adalah pidato yang tidak bermanfaat atau tidak realistis. Terakhir adalah kehematan. Nah, dalam kita berpidato tentu kita harus menggunakan kata dan kalimat ya secara hemat. Tujuannya apa? Agar para pendengar benar-benar memahami apa yang kita sampaikan. Dengan kata lain, antara sang pidatoan dengan yang mendengarkan ada komunikasi yang baik. Artinya dalam kita berpidato tidak bertele-tele dan tidak berlebihan. Mengapa tidak boleh berlebihan? Karena dalam kita berpidato apabila berlebihan, para pendengar akan sulit memahami apa yang kita sampaikan. Mungkin itu saja pembelajaran kita pada hari ini, semoga bermanfaat. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Terima kasih atas perhatiannya. Ditutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.